bahas lanjutan dari Jumanji, yaitu Jumanji The Next Level. Dan kalau kalian masih ingat ya, jadi karakter atau pemeran-pemeran dari Jumanji 2 ini masih sama seperti Jumanji yang satunya. Dan kalau misalkan kalian belum melihat Jumanji yang satunya, kalian bisa lihat di sini. Ya udah, kalau begitu nggak usah lama-lama karena ini sequel, jadi mungkin gue nggak perlu terlalu mendeskripsikan ya tentang filmnya. Yaudah, langsung aja and check it out. Awal dari Jumanji 2, kita diperlihatkan seorang wanita cantik horsemeloy dan menggairah sedang memfoto alam. Selesai itu si cewek mengirimkan pesannya kepada teman-temannya, dan ya bisa kita tebak kalau cewek tadi adalah si Bethany. Dan di sebuah kamar, Martha menerima pesan dari Bethany, sementara di sebuah gym Fritz yang baru aja berlatih juga ikut membaca pesan tersebut. Sedangkan si Spencer yang baru aja keluar dari sekolahnya langsung berangkat ke kerjaannya. Spencer sekarang bekerja sebagai seorang pramuniaga di Alfamart, guys. Ia lalu membaca pesan grup chat yang ia terima, namun ia tidak membalasnya. Ia melanjutkan pekerjaannya dan seusai itu malam harinya ia berniat untuk pulang. Tetapi malah ia mendapatkan ketidakberuntungan karena hujan dan kopernya yang patah. Ya walaupun begitu, si Spencer masih berniat untuk pulang. Dalam perjalanannya, Spencer melihat Instagram milik Martha seraya ia memikirkan keadaan Martha yang ada di kampung halamannya. Dan singkat cerita nih, keesokan harinya sampailah Spencer di rumah. Baru aja ia datang, tiba-tiba ia mendengar suara ribut-ribut yang ternyata berasal dari kakeknya yang berusaha memasang lampu. Spencer dan ibunya otomatis khawatir dan menolong kakeknya. Setelah itu kakeknya membawa Spencer ke ruangannya dan memberitahu kalau kakeknya sekarang akan tinggal dengan mereka. Malam harinya Spencer tidur bersama kakeknya. Spencer masih terus kepikiran pesan WhatsApp grup milik teman-temannya ini. Spencer bingung dan membalas ajakan teman-temannya yang meminta untuk bertemu di sebuah kafe. Kakeknya yang melihat Spencer murung bertanya apa ia masih bersama Martha, dan ternyata Spencer udah putus dengannya. Kakeknya ini lalu memberi saran, guys, dan menenangkan Spencer yang mana itu cukup kikuk dan aneh menurut Spencer. Spencer yang gak bisa tidur akhirnya memutuskan untuk turun ke bawah dan tidur di sofa. Sebelum tidur, ia lalu teringat sebuah nama, yaitu Gravestone. Spencer langsung turun ke bawah dan mencari di mana alat permainan Jumanji berada. Ia lalu membuka koper penyimpanan dan melihat kalau Jumanji udah hancur lebur, tetapi kaset atau disk dari Jumanji ini masih utuh. Keesokan harinya, di kafe yang bernama Nora, Martha dengan ragu-ragu masuk ke dalam. Ia bertemu dengan Bethany dan Fritz. Mereka bertiga ngobrol dengan bahagia, tapi mereka merasa ada yang kurang, yaitu si Spencer. Di tempat lain, di rumah Spencer, kakeknya yang baru aja bangun tiba-tiba aja mendengar sebuah bel berbunyi. Ternyata itu kawan lamanya yang bernama Milo Walker. Kakeknya ini entah kenapa agak murung atau marah saat bertemu dengan Milo. Kembali ke Nora ya guys, 3 orang itu menghibah Spencer. Mereka bercerita kalau mereka sering nge-WA Spencer namun jarang dibalas. Di sini Martha merasa sangat khawatir dengannya, sedangkan si Fritz akhirnya mulai menelpon Spencer. Lalu guys, kita ke Spencer ya. 2 orang itu berdebat layaknya anak kecil, serta bercerita soal masa lalunya yang menurut Milo sangat menggembirakan. Tapi lagi-lagi kakek Spencer malah mendebatnya dan mengungkit-ungkit kalau Milo pernah menjual restorannya. Nah lalu 2 orang itu mendengar suara bel dan ketukan. Kakek Spencer membukakan pintu dan ternyata itu adalah tim Jumanji. Mereka akhirnya berkenalan dan setelah itu si Fritz dan Milo ke arah dapur. Bethany mencoba membantu si Eddie atau kakek Spencer, sementara Martha lari ke kamar Spencer. 3 orang itu lalu mendengar jedak-jeduk misterius Jumanji. Mereka kaget dan mencari sumber suara tersebut dan benar aja ternyata itu adalah konsol Jumanji yang udah Spencer gunakan. Teman-temannya sangat khawatir guys. Fritz mencoba menelponnya tapi ternyata HP Spencer ada di dalam saku jaketnya. Dan dari sini akhirnya kawan-kawannya mengerti kalau Spencer nekat masuk ke dalam Jumanji. Teman-temannya bingung dan ketakutan apabila ia harus masuk ke dalam Jumanji dan menolong si Spencer. Karena rasa trauma yang masih mereka rasakan di Jumanji 1, Martha lalu meyakinkan teman-temannya untuk masuk dan menolong Spencer karena dulu mereka udah pernah memenangkan game Jumanji ini. Martha lalu tanpa sengaja menyentuh konsol itu dan entah mengapa mereka langsung masuk ke dalam Jumanji tanpa memilih karakter. Dan yang lebih mengagetkannya lagi adalah si Bethany yang ada di situ nggak ikut masuk ke dalam game Jumanji. Lalu siapa yang ikut terseret? Mari kita lanjutkan.
Martha akhirnya masuk ke dalam hutan Jumanji. Di sana, ia melihat Dr. Bravestone dan berpikir kalau itu adalah Spencer. Namun nyatanya, Dr. Bravestone ini malah terlihat kebingungan. Di samping itu, Martha juga melihat Franklin Mouse yang tampak kebingungan. Akhirnya mereka sadar kalau dua orang yang mereka lihat adalah Eddie dan Milo, kakek Spencer. Martha menghela nafas. Ia syok dengan apa yang terjadi. Lalu tiba-tiba dari langit jatuhlah Sally Oberon yang ternyata itu adalah Fritz. Fritz tak bisa menerima kenyataan karena ia nggak pernah dapat karakter bagus di game Jumanji. Si Fritz lalu melihat dua orang yang ada di hadapannya. Fritz sama seperti Martha di awal. Ia mengira kalau Dr. Bravestone adalah Spencer, namun nyatanya bukan. Si Martha dengan segala upaya mencoba menjelaskan kepada orang-orang tua itu kalau mereka ada di dalam video game dan harus mencari Spencer yang ada di dalam game tersebut. Di sini ada kejadian lucu nih guys, di mana orang-orang tua itu mencoba melenturkan persendiannya. Si Milo atau Franklin melihat seekor kuda Nil di dalam air. Ia memanggil kuda Nil tersebut dan si Fritz serta Martha yang pernah memainkan dan hafal game ini langsung menyelamatkan Milo sebelum ia diterkam. Fritz lalu memberitahu kekuatan Milo yaitu sebagai zoologist. Fritz selalu menjelaskan beberapa peraturan yang harus dipatuhi di dalam Jumanji. Tapi apa yang terjadi? Ia tiba-tiba aja diterkam oleh seekor anaconda yang sangat besar. Milo dan Eddie berpikir kalau Fritz tewas, tapi nggak semudah itu Ferguson. Fritz langsung respawn kembali. 4 orang itu lalu melihat ada sebuah pesawat dan mengikuti kemana pesawat itu pergi. Ternyata di dalam pesawat itu ada Nigel, seorang NPC yang ada di Jumanji 1. Nigel membawa tim Jumanji terbang seraya memberitahu identitas dari karakter yang mereka pilih. Si Nigel lalu menyuruh Dr. Bravestone untuk membaca suratnya. Tapi guys, Eddie yang pemarah malah terlihat bodoh saat tiba-tiba aja ia mendapat surat di tangannya. Ia lalu membaca surat itu keras-keras dan kita akan diperlihatkan adegan cutscene. Si Nigel menceritakan kalau Jumanji lagi-lagi dalam bahaya karena Jurgen si brutal kembali ke Jumanji bersama para pasukannya. Jurgen berniat mengambil permata Falcon yang ada di daerah bernama Avian. Lalu, apabila Jurgen mendapatkannya, maka tanah Jumanji ini nggak akan pernah merasakan kesuburan. Dan pada suatu malam, Jurgen berhasil mengambil permata Falcon itu dan membakar desa Avian. Karena hal itulah, akhirnya tanah Jumanji mengalami kekeringan. Oh ya guys, di sini juga disebutin nih kalau Jurgen si brutal lah yang membunuh orang tua Dr. Bravestone. Karena cerita itu, 4 orang tersebut tampak kebingungan. Nigel lalu memberikan peta seraya menyuruh mereka semua turun untuk menemukan sebuah oasis dan buah gurun. Mereka semua tentu aja panik nih. Tapi Nigel langsung menurunkan mereka semua hingga jatuhlah mereka di sebuah gurun pasir yang amat sangat luas. 4 orang itu berkumpul untuk menyusun sebuah rencana. Lagi-lagi kebingungan memenuhi kepala Eddie dan Milo. Fritz lalu memanggil mereka untuk melihat bangkai-bangkai mobil yang terbengkalai di tengah gurun. Mereka yang sedang melihat-lihat tiba aja teralihkan saat dari jauh melihat sebuah benda mendekat. Ternyata itu bukanlah benda, melainkan burung unta yang berlari ke arah mereka. Si Milo langsung menjelaskan pengetahuan soal burung tersebut. Si Eddie yang ceroboh langsung menghampiri burung itu dan berusaha mengusirnya. Tapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja burung itu menyerang si Eddie dan Eddie pun respawn. Martha yang lelah dengan hal konyol lalu menjelaskan ke mereka kalau tato yang ada di tangan mereka adalah sebuah tanda nyawa. Dan Eddie serta Fritz masih memiliki 2 nyawa tersisa. Mereka tentu aja kebingungan dan tiba-tiba dari kejauhan badai pasir menghampiri mereka. Ternyata nih, itu bukanlah sebuah badai, melainkan sepasukan burung unta yang mengejar mereka. 4 orang itu langsung mencari kendaraan dan segera kabur dari kejaran burung tersebut. Mobil yang mereka gunakan ternyata nggak secepat yang mereka kira karena burung-burung tersebut masih bisa mengejarnya. Bahkan si Milo hampir aja tertangkap oleh para burung itu yang menyebabkan RPG di tasnya terjatuh dan meledak. Sedangkan si Fritz dan Martha gak sengaja menabrak dan berguling. Pasukan burung unta itu hanya berjarak beberapa meter di hadapan 2 orang tersebut. Untungnya ada Eddie dan Milo yang langsung beranjak menolong 2 orang itu. Gas pun diinjak dan sekuat tenaga si Eddie berusaha menghindari burung unta itu. Di hadapan mereka ada sebuah tebing dan di belakang mereka ada sepasukan burung unta. Eddie mencari jalan lain dengan cara melompat menggunakan batu. Untung aja mereka berhasil selamat, namun mobil yang mereka gunakan terjatuh. Si Eddie sangat bangga karena berhasil menyelamatkan kawan-kawannya.
Martha lalu memencet dada Eddie dan keluarlah kotak berisi kekuatan serta kelemahan. Hal janggal nih terjadi di sini guys, karena ada beberapa upgradean di game Jumanji seperti Dr. Bravestone yang mempunyai kelemahan baru yaitu Switchblade, si Ruby mendapat kekuatan baru yaitu Nunchaku, si Frank Mouse mendapat kekuatan baru yaitu Linguistics, sementara si Shelly Oberon mempunyai kelemahan baru yaitu Panas, Pasir, dan Gurun. Repot. Fritz yang memakai Shelly Oberon merasa kesal gak bisa menerima kenyataan, dan mereka akhirnya mengikuti petunjuk Jumanji lagi dan mengarah ke utara. Di perjalanan, Eddie dan Milo berdebat. Eddie belum bisa menerima kalau Milo menjual restoran yang mereka besarkan bersama. Singkat cerita, mereka menemukan oasis yang mereka cari. Sementara di dunia nyata guys, Bethany mendatangi Alex. Bethany memberitahu kalau teman-temannya masuk ke dalam game Jumanji. Ia meminta tolong Alex agar dapat menyelamatkan kawan-kawannya. Kita kembali ke oasis guys. Mereka sampai di sebuah pasar dan mengetahui kalau Jurgen ada di sana. 4 orang itu lalu mendapat sebuah ide untuk masuk ke dalam tempat yang bernama Smokestack. Eddie yang sendirian tiba-tiba aja teralihkan pandangannya kepada wanita cantik yang memintanya untuk mengikuti dirinya. Si Bethany lalu mendapat petunjuk untuk mengikuti si wanita itu dan ternyata di lantai atas, Jurgen bersama permatanya ada di tempat tersebut. Jurgen berpidato kepada para pasukan-pasukannya soal kekejaman si Jurgen yang membunuh kawan baiknya dan memberikannya ke Hyena. Sesaat Jurgen berpidato, tiba-tiba aja lampu padam. Kunci permata Falcon milik Jurgen tiba-tiba aja dicuri. Dan bodohnya guys, si Eddie malah menangkap pencuri tersebut. Martha dan Fritz akhirnya sadar kalau pencuri itu adalah Spencer dengan tubuh Ming Fleetfoot. Jurgen dengan kekejamannya langsung melemparkan kapak ke Spencer hingga ia respawn. Spencer lalu berkenalan dengan kawan-kawannya lagi. Ia lalu menyuruh kawan-kawannya untuk bersembunyi karena si Jurgen akan pergi. Kawan-kawan Spencer baru bertemu dengannya langsung memarahi Spencer habis-habisan karena ia dengan sengaja masuk ke Jumanji. Spencer juga mengungkapkan alasannya kalau dia masuk ke Jumanji karena ingin merasa menjadi Bravestone sekali lagi. Ya tapi bukannya menjadi Bravestone, ia malah menjadi Ming Fleetfoot, seorang pencuri. Di sini Martha langsung mengungkapkan kekecewaannya pada Spencer. Tiba-tiba aja perdebatan mereka diganggu wanita cantik yang tadi. Si wanita memberitahu kalau si Jurgen akan bertemu Kababik bersaudara untuk membentuk aliansi. Maka dari itu tim Jumanji harus mengambil permata tersebut sebelum terlambat. Spencer dan kawan-kawannya lalu mencoba menyusun rencana. Martha dan Fritz mencoba mengejar si wanita tersebut sementara si Spencer akan mencuri unta. Martha mengikuti wanita itu sampai di sebuah lorong yang misterius. Di ujung lorong, mereka melihat sebuah pohon yang dikelilingi oleh kolam. Ternyata pohon itu adalah pohon beri Jumanji dan petunjuk yang tertulis adalah pada saat kalian membutuhkannya, ingatlah benihnya. Sedangkan di tempat lain, Spencer meminta kakeknya mengawasi pintu masuk sementara ia akan mencuri unta. Spencer masuk dan membuka gembok pengunci. Lalu di sana ia melihat banyak sekali unta. Sementara si Eddie yang di luar berjaga dengan sok-sokan dan gayanya yang ceroboh. Kembali ke Martha dan Fritz ya, 2 orang itu mendapat sebuah petunjuk untuk mengikuti lampu-lampu api dan mengambil buah tersebut. Tapi guys, sayangnya Martha terjatuh ke dalam air. Martha untung aja nggak mati, tetapi karena energi yang disalurkan dari air itu mereka menjadi bertukar karakter. Fritz sekarang memakai Ruby Roundhouse, sementara Martha memakai Shelly Oberon. Kita kembali lagi yuk ke Dr. Bravestone yang sosokan dan memukuli setiap orang yang melewatinya. Dr. Bravestone membawa masalah yang besar karena ia memukuli hampir semua orang yang ada di situ. Sementara itu guys, kandang unta, Spencer akhirnya mengetahui kalau si Franklin sekarang bisa berbicara dengan hewan dan meminta unta-unta itu pergi bersamanya. Nah, si Fritz yang memakai tubuh Ruby Roundhouse sangat bahagia karena karakter tersebut sesuai dengan apa yang ia inginkan. Ia pun melakukan berbagai gerakan-gerakan kocak dan karena ia petingkah, ia pun tercebur ke air energi dan lagi-lagi mereka pun bertukar tubuh. Nah terus nih guys, si Bravestone yang mengejar semua pria baru mengetahui kalau mereka adalah anak buah dari Switchblade. Singkat cerita, bertemulah tim Jumanji di pinggiran kota. Tapi mereka harus cepat-cepat kabur karena pasukan Switchblade mengejarnya. Nah, karena Eddie sangat gegabah dan bodoh, tanpa sengaja mereka terkena rudal dari Switchblade yang membuat nyawa mereka terbuang dengan sia-sia. Waktu pun berlalu, sekarang mereka berada di gurun menaiki unta. Tapi di perjalanan lagi-lagi Eddie berdebat dengan Milo soal restoran yang ia jual. Eddie yang menyebalkan membuat Milo menantangnya untuk gelut. Dan tanpa sengaja si Eddie membuat Milo kejatuhan batu dan nyawanya terbuang dengan sia-sia lagi. Singkat cerita nih, sampailah mereka di sebuah daerah rural.
Unta-unta yang mereka naiki menolak untuk berjalan lebih jauh lagi dan maka dari itu mereka harus berjalan menuju benteng Jurgen. Mereka pun akhirnya sampai di sebuah jembatan yang amat aneh karena jembatan tersebut saling terpisah dan enggak menyatu. Di sini keahlian geometri Fritz akhirnya berguna. Fritz mengajari cara untuk melewati jembatan tersebut dan dengan terobos si Eddie mendahului kawan-kawannya. Sialnya guys, jembatan tersebut bergerak tak beraturan. Tim Jumanji melompat ke jembatan tersebut yang membawa mereka ke tengah jurang. Apesnya lagi nih, dari kejauhan ada sebuah bahaya yang mengancam. Ternyata mereka diincar oleh sekelompok mandril yang mengejar mereka. Tim Jumanji pun berlari dari satu jembatan ke jembatan lain untuk menghindari kejaran para mandril. Martha yang ada di depan mereka melompat ke jembatan yang salah dan di belakang Martha ternyata ada seekor mandril yang langsung melemparnya ke bawah. Spencer pun sama. Ia sendirian di salah satu jembatan dan mencoba untuk melompat, namun ia malah terjatuh. Nah, Eddie yang melihat Spencer kesusahan langsung menolongnya. Dua orang itu akhirnya dikeroyok oleh para mandril dan dengan kecerdasan Eddie, mandril itu berhasil dikalahkan. Mandril terus-terusan mengejar si Spencer dan Martha, namun karena keahlian Martha, mereka berdua akhirnya selamat. Sementara guys, tiga orang tadi harus masih berusaha untuk melompat dari satu jembatan ke jembatan lainnya. Di sini mereka harus mengeluarkan tenaga lebih karena Milo hampir aja terjatuh dan membuat si Eddie berusaha lebih keras untuk menolongnya dan akhirnya guys, mereka berdua berhasil selamat namun para mandril berhasil mengepungnya. Lalu dari kejauhan tiba-tiba datanglah pria dengan kudanya yang mengusir para mandril itu. Pria tersebut ternyata adalah Shiplane dan ternyata Shiplane ini adalah Alex, sementara kudanya adalah Bethany yang mau masuk tadi ke dalam game Jumanji. Singkat cerita mereka berhasil selamat dan berada di tepi gunung. Milo yang sendirian dihampiri oleh Eddie. Eddie dan Milo akhirnya minta maaf dan melupakan masalah yang telah lama mereka alami. Milo lalu bercerita kalau ia terkena penyakit, maka dari itu ia mendatangi Eddie untuk memperbaiki pertemanannya. Tim Jumanji pun melanjutkan perjalanan mereka lagi. Kali ini mereka sampailah di level terakhir dari game Jumanji. Mereka menyusun sebuah rencana untuk masuk ke benteng Jurgen, tapi lagi-lagi guys, perdebatan terjadi. Hal ini karena si Fritz yang terlalu takut apabila ia nggak bisa kembali ke dunia nyata. Fritz lalu tanpa sengaja terjatuh ke dasar jurang. Ia memanggil teman-temannya untuk melihat arus air energi. Mereka pun nyemplung ke air tersebut untuk bertukar tubuh sekali lagi. Dan kali ini Spencer sebagai Dr. Bravestone, Bethany sebagai Sally Oberon, Fritz sebagai Frank Mouse, Eddie sebagai Ming, dan Milo sebagai kuda. Setelah itu guys, mereka pun berkemah di gua dekat sungai tersebut dan tanpa mereka sadari, pasukan Jurgen telah melawan si Milo dan si Eddie. Tim Jumanji bersiap-siap untuk menyelinap masuk ke dalam benteng. Sebelum beraksi, mereka melihat nyawa mereka yang tersisa satu batang. Lalu tim Jumanji berjanji akan bersatu kembali. Di depan benteng Jurgen, Alex mencoba masuk dengan cara menyamar sebagai tawanan. Ia tampak kaget saat Bethany dan Fritz mengikuti mereka. Nah, lalu belum sempat mereka masuk, mereka tiba-tiba aja udah ditanyai para penjaga apakah mereka Kababik bersaudara. Lalu mereka yang lebih bisa apa-apa akhirnya mengiyakan dan penjaga itu pun menyambutnya. Sementara itu si Martha dan si Spencer menaiki tebing-tebing tinggi untuk masuk ke benteng tersebut. Di perjalanan, Martha menanyakan mengapa mereka harus putus. Lalu si Spencer mengaku kalau ia insecure saat melihat foto-foto Instagram Martha yang sangat gembira tanpa dirinya. Kembali ke Alex yang masuk ke dalam penjara untuk membebaskan si Milo. Tapi nih belum sempat ia menolong Milo, ia terkena jebakan dan akhirnya respawn. Ia mencoba sekali lagi memecahkan jebakan-jebakan menyeramkan itu, sedangkan si Spencer dan Martha akhirnya berhasil membebaskan kakeknya. Nah, si Alex yang hampir memecahkan lantai jembatan itu tiba-tiba aja terkena bius dan harus respawn lagi. Kali ini nyawanya hanya tersisa satu bar aja. Di tempat lain, si Fritz dan Martha menyamar sebagai Kababik bersaudara diberitahu kisah dan rumor mengenai Kababik bersaudara yang sangat berani dan cerdas oleh pengawal Jurgen. Suasana di lift tersebut menjadi sangat amat canggung. Di sisi lain guys, Spencer bersama kakeknya ada di atas ruang harta karun. Ia meminta kakeknya untuk turun ke bawah dan mencuri permata Falcon. Namun karena namanya orang tua ya, mereka jadinya berdebat. Sementara itu si Alex akhirnya masuk di dalam penjara Milo dan berusaha membebaskannya. Si Kababik bersaudara KW akhirnya sampai di ruang pertemuan, sedangkan si Eddie akhirnya mau mengedap-ngedap dan mencuri permata Falcon. Namun ketika dibuka, permata Falcon itu ternyata kosong.
Kababik bersaudara sekarang bertemu dengan Jurgen yang ternyata permata Falcon itu dikenakan olehnya. Nah, lalu ternyata maksud dari pertemuan itu adalah membahas pernikahan Jurgen dengan saudari Kababik, yaitu Gwendolyn. Dua orang itu bingung untuk menjawab apa, dan Jurgen pun mengancam akan memenggal mereka apabila mereka enggak membawa saudarinya. Dan saat akan dipenggal, tiba-tiba aja si Martha datang dengan menyamar sebagai saudari Kababik. Si Martha lalu berhadapan dengan si Jurgen. Ia meminta untuk memegang permata Falcon itu, tapi tiba-tiba Jurgen mendapat pesan kalau Kababik bersaudara tertahan di daerah yang bernama Gorek. Dan akhirnya penyamaran mereka pun terbongkar. Spencer yang ada di sana langsung membantu kawan-kawannya menghajar pasukan dari Jurgen. Ia pun menghadapi Jurgen serta memukulnya. Namun Jurgen yang kebal terhadap pukulan langsung membalas pukulannya. Spencer terhempas. Jurgen berusaha untuk kabur. Teman-teman Spencer dengan sekuat tenaga mengalahkan para pasukan Jurgen dan Spencer sendiri mengejar Jurgen hingga naik ke balon udaranya. Kawan-kawan Spencer tentu aja hanya bisa bengong nih melihat Spencer berusaha masuk ke pesawat tersebut. Dan di dalam pesawat, Spencer akhirnya berhadapan dengan si Jurgen. Spencer lalu menempelkan Jumanji Berry ke dada Jurgen dan ternyata itu adalah kelemahannya. Spencer memukuli Jurgen berulang-ulang dan saat Jurgen melemah, si Spencer langsung mendorong Jurgen ke udara seraya menarik permata itu. Jurgen pun akhirnya tewas. Sementara si Spencer yang ada di pesawat itu hanya bisa bergantung pada seutas tali. Eddie dan Milo langsung menghampiri cucunya itu dan terbang. Ternyata Milo bisa berubah menjadi kuda terbang. Karena hal inilah akhirnya Spencer memberikan Eddie permata Falcon untuk ditunjukkan ke matahari. Kata Jumanji akhirnya dikumandangkan. Cahaya dari permata itu menyinari seisi Jumanji dan akhirnya mereka semua selamat. Mereka yang sedang berkumpul tiba-tiba aja didatangi oleh Miguel. Fritz bersedia bersalaman dengan Miguel agar ia bisa kembali. Namun di situ ada hal yang mengejutkan karena Milo nggak ingin kembali ke dunia nyata. Milo lebih memilih tinggal di Jumanji. Milo dan Eddie pun mengucapkan salam perpisahannya seraya Milo pergi meninggalkan mereka semua. Spencer lalu mengucapkan terima kasih karena teman-temannya mau berkorban menjemputnya. Akhirnya mereka semua pun keluar dari konsol tersebut dan kembali ke dunia nyata. Spencer berpelukan dengan Martha dan sejak saat ini si Spencer berteman dengan kakeknya serta sering-sering mengajarinya bermain game. Malam harinya guys, Fritz, Battery, dan Martha kumpul di Nora. Spencer dan kakeknya lalu datang ke Nora dan mengingat semua kenangan yang pernah ia alami di restoran itu. Lalu di akhir film, tim Jumanji bersepakat untuk tidak kembali ke sana sementara si Eddie sekarang bekerja sama dengan Nora di restorannya. Oh ya guys, di sini juga ada scene tambahan yang menunjukkan seorang pria menyentuh konsol Jumanji dan sepasukan burung unta keluar meneror kota. Tamat. Dan selesailah sudah cerita dari Jumanji The Next Level. Menurut gue sih pesan yang bisa lu dapat dalam film ini adalah: 1. Jangan jadi orang yang ceroboh dan gegabah. 2. Kerjasama tetap dan pasti akan bisa mengalahkan segalanya. Dan ketiga, jangan jadi orang yang sombong. Oke? Yaudah kalau gitu Minjet pamit ya, dan sampai berjumpa di konten selanjutnya. Oh iya, kalau kalian pengen request, kalian tulis aja di komentar. Pasti kalau misalkan cocok bakal gue up. Yaudah kalau gitu gue pamit. Di drop and out.